Lu punya mindset, lu bisa sukses. Wah, itu baru tuh ya, baru ya. Oke teman-teman semua, welcome back to IPB Mengajar Podcast. Jadi gini Kak, di IPB Mengajar itu kita punya panggilan buat para penonton, yaitu Aimers. Apa gitu. tuh? Aimers. Oke, Aimers. Hai Aimers. Halo. Oke, jadi di konten IPB Mengajar Podcast kali ini kita merupakan hal yang spesial ya kali ini. Karena kenapa? Kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial juga. Karetnya 2. Dan inilah Kak Vicky Haris Ardiansyah. Hai Aimers. Hai teman-teman semua. Gimana Kak Vicky, sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Kak Vicky ini merupakan mahasiswa berprestasi IPB University. Kalau ngomongin masalah prestasi ya, udah nggak usah ditanyain lagi karena dari segini sampai segini, wah itu prestasinya banyak banget. Tapi mungkin teman-teman semua tuh di sana pada penasaran nih Kak. Kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Boleh Kak, kenalan mungkin dari apa ya namanya siapa, terus biodata singkat pribadinya. Boleh. Hai Aimers, hai Aji, hai teman-teman semuanya. Aku Muhammad Vicky Haris Ardiansyah, akrab disapa Vicky, tapi kalau di statistika, khusus statistika nih ya, panggilannya Ardi. Jadi kalau teman-teman ke statistika, cari aku Ardi, di luar statistika cari aku Vicky gitu. 2 nama panggilan tadi. Terus biodata ya, lagi sekarang aku juga mahasiswa di statistika IPB semester 7 tingkat akhir, jadi mohon doanya juga teman-teman amin cepat lulus. Amin ya Allah. Semester 7 dan kesibukan sekarang aku lagi magang di PT Paragon Technology and Innovation yang ini teman-teman, jadi bagian dari NC namanya, Hayati Subakat Entrepreneurship Institute gitu. Oke. Nah, FYI ya, Kak Ardi ini semester 7 dan udah nggak ada kuliah dia. Udah kelebihan SKS dia. Saking banyak prestasi yang bisa dikonvert ke SKS, dia itu semester 7 udah nggak ada kuliah. Makanya dia sekarang magang di Paragon, nyari cuan. Iya, tahu aja. Tapi gimana nih Kak? Semester 7 ini kan emang bener-bener udah kosong ya. Nah, sekarang tuh magang di Paragon di bagian NC. Nah, apa sih, boleh diceritain nggak sih di NC ini Kakak ngapain aja? Ya, jadi NC itu kan bagian baru dari Paragon gitu ya. Nah, karena aku magang dan aku dari statistik, aku masuk di bagian riset dan inovasi. Jadi biasanya aku itu survei and research, banyak ke survei, wawancara dan juga riset untuk mencari data dan informasi gitu. Oke. Nah, gini teman-teman. Keren ya, kali ini di semester 7 Kak Vicky itu udah bisa magang dan sebenarnya SKS sudah selesai semua ya Mas ya? SKS udah tugas selesai semua, udah tinggal tugas akhir. Kemarin kalau nggak salah baru selesai kompre. Gimana tuh kompre ya? Aman? Ujian komprehensif. Ujian dari matkul semester 3 sampai semester 6 1 hari 4 jam ya, istirahat 15 menit. Gimana? Apa yang dirasakan sebelum dan setelah ujian kompre? Bahkan aku nyimpen ekspresi aku nih ya demi mendokumentasikan, karena sebelum kompre itu aku mual jujur tegang karena belajar juga mepet karena harus berbagi dengan magang, dengan ngajar dan lain-lain. Tapi alhamdulillah ketika kompre selesai pertama. Emang Mas Vicky ini gokil banget, serius. Dia tuh kelihatannya mungkin biasa aja ya. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah akademik sama non akademik, wah gila, balancingnya tuh bagus banget loh. Amin. Nih, tapi gini guys, mungkin teman-teman tuh penasaran sih Kak. Mahasiswa berprestasi emang prestasinya apa aja? Boleh dong di flexing. Udah ngapain aja? Ini kita flexing. Iya, kita harus flexing ya. Enggak, ini bukan flexing teman-teman, tapi ini gambaran bagaimana kalau kita ambis dan kita tahu arahnya kemana, insya Allah akan dapat hal-hal itu. Gitu teman-teman. Jadi dulu aku waktu masih maba, karena maba ngambis ya, pengen jadi mapres, pengen jadi presma, pengen jadi businessman, terus pengen keluar negeri, student exchange, juara lomba nasional internasional. Apa lagi? Dulu banyak banget lah pokoknya, tapi sekarang meskipun beberapa nggak kesampaian kayak mapres, mapres kesampaian dong, presma BMKM nggak dapet, meskipun adalah bisikan diajak tapi aku nggak ngambil. Terus businessman ternyata aku kurang cocok di situ. Tapi alhamdulillah tadi ya mapres, prestasi internasional, prestasi nasional, keluar negeri, terus apa lagi? Ya udah banyak hal itu alhamdulillah aku dapat. Alhamdulillah. Turki, Amerika, Vietnam, Kamboja, terus juga transit di Singapura, transit di Jepang, alhamdulillah sudah dijalani. Mas Vicky ini from zero to hero, tau gak? Dari nggak ada apa-apa sampai bisa keliling dunia. Bener gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bisa nular. Amin. Tapi gini, mungkin teman-teman di luar tuh masih banyak yang belum tahu tentang apa sih mapres, apa sih presma gitu. Mungkin bisa dijelasin secara singkat, mapres itu apa sih Mas?
Kita Mapres aja ya, jangan Resma ya, Mapres beda aja. orang. Iya, Oke. Ya, jadi Mapres teman-teman adalah mahasiswa berprestasi, yaitu cerminan dari mahasiswa yang punya prestasi dan balance antara akademik dan juga non akademik, dan bisa jadi contoh untuk mahasiswa lainnya gitu. Jadi itulah amanah dari Mapres sesungguhnya. Iya, jadi setiap kampus itu punya seleksi Mapresnya masing-masing ya Mas ya. Sekali. Dan yang nantinya itu setiap udah ketemu nih siapa perwakilan kampus akan diujikan di nasional. Benar banget. Iya. Tapi dari wilayah dulu. Dari wilayah kampus dulu ya. Dari departemen, fakultas, kampus, wilayah, finalis wilayah, berkas nasional, finalis nasional, baru juara. Panjang. Hampir setahun. Nah, itu dia guys. Dan dari tadi kan kita udah ngomongin prestasinya Mas Vicky ya, udah keluar negeri. Mungkin nanti bisa ditampilin foto-fotonya ya. Ntar aku minta foto-fotonya ya Mas ya. Jangan semua. Iya. Nah gini, jadi itu ya Mas Vicky itu pengalaman keluar negerinya emang udah banyak banget. Kemarin tuh ke Amerika ngapain Mas ikut acara model United Nation ya, MUN ya. Terus juga pernah ke Vietnam sama Kamboja untuk ikut kegiatan konferensi. Dan waktu itu konferensi Mas ngambil bidang apa Mas? Kebetulan ini baru Mei lalu teman-teman, dan pas banget sama ulang tahun aku. Jadi aku ulang tahun di Vietnam. Ulang tahun di Vietnam pas konferensi dan waktu itu pas aku tuh kebetulan lagi UAS, dia tuh ngawas UASku, aku dikasih uang Vietnam. Dia inget aja. Masih ada loh uangnya. Tapi itulah guys, emang merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Benar, ya. Itu nggak ternilai. Iya, tapi di luar itu pasti ada perjuangan yang sangat keras. Tadi belum ceritain tuh apa tadi ngapain konferensinya. Oh iya boleh. Jadi konferensi itu teman-teman adalah kita presentasi dari hasil penelitian ilmiah. Dan aku waktu itu bawa topik tentang klasterisasi negara-negara di ASEAN dalam indeks ketahanan pangannya gitu. Dan alhamdulillahnya nih Ji, kan aku konferensi di depan akademisi di ASEAN waktu itu. Terus ada juga dari Jerman, profesor dari Jerman, dan selain itu kan aku juga dapat proceeding. Jadi ada publikasi proceeding. Tapi ada satu hal lagi yang menarik Ji. Apa tuh? Aku waktu itu presentasi di depan Bapak Konjen RI yang di Ho Chi Minh, dan presentasi itu dibawa ke semua konjen RI di ASEAN waktu itu. Jadi dibawa juga sampai ke sana teman-teman. Kan udah aku bilang, Mas Vicky ini walaupun kelihatannya biasa-biasa aja, prestasinya tuh nggak biasa. Apalagi waktu itu di Amerika, waktu ikut MUN sempet jadi pembicara ya. Ya, diundang juga. Diundang di stasiun TV Amerika, Voice of America namanya. Itu tuh stasiun televisi yang ada di sana? Yang ada di New York. Iya. Itu dia. Ini seorang Mas Vicky. Mas tuh asal mana Mas? Banyuwangi. Asal Banyuwangi yang pernah masuk stasiun televisi di Amerika Serikat. Dulu pernah ngebayangin nggak bisa masuk televisi sana? Orang di Indo aja sampai sekarang gak pernah masuk TV. Gak pernah masuk TV ya. Tapi malah masuk TV-nya di Amerika Serikat. Itulah hebatnya Mas Vicky. Tapi wah, selain prestasi di luar negeri ya Mas. Kalau nggak salah tahun kemarin juga menang PIMNAS ya. Ya, bawa IPB juara umum PIMNAS. IPB juara umum PIMNAS. Jadi tahun kemarin IPB University itu menjadi juara umum PIMNAS. PIMNAS itu singkatan apa Mas? Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ajang paling bergengsi, paling prestisius di antar kampus-kampus di Indonesia yang dibawanya Kemendikbudristek. Kita ngalahin top 3 ya. Dan ini dia yang membawa IPB menjadi juara umum. Salah satunya. Iya benar banget. Terus selain PIMNAS 2 kali Satria Data. Jadi teman-teman yang buat kalian yang nggak tahu, Satria Data itu merupakan ajang bergengsi juga ya. Seperti PIMNAS cuma bidang statistika dan sains data. Sesuai dengan jurusan. Dan kebetulan aku juga statistika. Sebenarnya aku tuh juniornya beliau ini. Dia junior. Dan alhamdulillah banget beliau ini 2 tahun berturut-turut menang Satria Data dan bawa nama IPB jadi juara umum juga. Benar, setelah tahun 2021 kita cuma dapat 1 juara waktu itu. 2022 2023 alhamdulillah dengan aku waktu itu maju jadi wakil ketua himpunan, memang bertekad bahwa IPB juara umum Satria Data, koordinasi dengan IPB prestasi, diskusi bagaimana pembinaan dan lain-lain. Alhamdulillah juara umum 2 tahun berturut-turut, dan pengabdian terakhirku sebelum lulus tercapai jadi juara umum Satria Data gitu Ji. Itu memang aku pengen banget bawa IPB juara umum lagi gitu. Masya Allah. Jadi kalau masalah prestasi gak usah diraguin lagi. Tapi Mas, prestasi kan bagus banget.
kok bisa ngimbangin sama non akademik itu gimana? Sama akademik. Iya, kok bisa ngimbangin antara non akademik sama akademik itu gimana? Ya, sebenarnya kalau dibilang ngimbang banget enggak, karena aku juga IPK cukup turun, tapi bukan berarti yang jauh banget enggak. Ya alhamdulillah masih di atas standar lah gitu. Turun tapi masih di atas 3 toh. Iya, 3 lebih. Gitulah. Nah, sebenarnya kalau ngomongin balance nggak yang balance banget, tapi alhamdulillah masih bisa ngikutin dan bisa diimplementasikan. Itu kuncinya. Sekedar teori kadang memang kesulitan. Betul. Tapi kalau dipraktekin ikut Satria Data, konferensi ke Vietnam, itu kan aku pakai statistik juga ya di situ semuanya. Ngodingnya, teorinya, cari kasusnya, analisisnya, interpretasinya, cari semua berbasis statistik. Jadi alhamdulillah kepake tuh ilmu, makanya nyangkut gitu. Dan alhamdulillah di kompre kemarin juga meskipun ada beberapa soal yang aku kerasa kesulitan, tapi alhamdulillah overall secara cukup bisa ngerjain gitu. Mohon doanya biar lulus amin ya Allah, dan bisa sempro langsung dalam waktu dekat. Amin. Nah, kalau dia mah pasti sempronya cepet. Amin. Tapi emang Mas Vicky ini menurutku tuh merupakan sebuah cerminan mahasiswa yang dia itu tepat pada jurusannya dan bisa mengimplementasikan prestasi-prestasi yang ada sesuai dengan jurusannya. Tapi itu gak sih yang dirasain Mas Vicky? Soalnya kan selama ini ya dari mulai Satria Data itu ngambil jelas itu kan statistika. Di PIMNAS itu pengabdian masyarakat kemarin ya, pengabdian masyarakat. Terus juga kalau misalkan lomba esai itu banyak pasti ya yang bidang-bidang statistika. Ada statistiknya. Nah, itu dia. Jadi buat teman-teman mungkin yang bingung, aduh ini udah masuk jurusan, gimana sih cara implementasinya? Itu sebenarnya banyak banget lomba-lomba yang bisa teman-teman ikutin sesuai dengan jurusannya. Tergantung teman-teman mau nyari atau enggak. Benar. Mau explore atau enggak? Benar. Itu dia. Dan kalau masih bingung, saya cek IG sama TikTok aku. Oh iya, jadi gini teman-teman. Mas Vicky ini emang spesialis banget di bidang esai. Dia bisa sampai sini itu karena ketertarikannya akan menulis ya dan menuangkan ide-ide pikirannya ke dalam esai. Dan FYI aja buat mahasiswa tuh emang esai itu penting ya Mas. Banget. Esai. Karena di mahasiswa itu banyak hal yang memang bisa menjadikan diri kita itu naik atau istilah gengsinya mahasiswa itu ada esai, terus mungkin teman-teman KTI, teman-teman yang suka ngomong, yang suka ngoceh, yang suka adu pikiran bisa didebat ya kan. Terus juga masih banyak lagi sebenarnya mungkin kalian yang suka organisasi, ada BEM, ada HIMA, ada UKM dan lain sebagainya ya. Itu memang sebenarnya kehidupan kampus tuh luas banget. Dan Mas Vicky ini memilih esai sebagai jembatan ya. Untuk kemana-mana. Untuk kemana-mana sampai bisa ke luar negeri. Itu dia. Dan tadi yang sempat aku tanyain di awal ya. Dari semua prestasi yang udah diukir sekarang pasti itu gak mudah melaluinya. Bener gak sih? Bener. Gak mudah, banyak rintangannya. Dan FYI ya, kita berdua ini penerima beasiswa KIPK loh guys ya. Beasiswa yang ditujukan memang untuk orang-orang bukan kurang mampu sih, sebenarnya orang-orang yang kurang beruntung di bidang ekonomi tapi punya semangat juang tinggi. Setuju. Itu dia. Soalnya kalau dibilang kurang mampu tuh sekarang Kak Vicky mampu kemana-mana ya kan? Dengan trik. Nah, itu dia. Nah, itu gimana Mas? Mungkin boleh diceritain dari mulai pahitnya dulu sampai sekarang itu. Iya, jadi dulu tuh kan aku maba dengan segala ambisinya tadi tuh, aku ditolak semua hal. UKM semua nolak, aku organisasi nolak, bahkan sekedar ketua kelompok MKMB nolak aku coy. MKMB itu penerimaan mahasiswa baru di IPB. Aspeknya IPB itu nolak aku waktu itu. Hingga akhirnya aku baru ya berperan sedikit lah itu di kelompok paling kecil, jadi ketuanya, koordinatornya di kelompok mentoring gitu waktu itu, mentoring aspek. Terus itu berjalannya waktu ditolak lagi semuanya, nggak ngapa-ngapain, ya udah akhirnya memilih untuk ikut esai karena aku rasa esai ini menarik gitu. Meskipun aku nggak punya basic nulis pada umumnya, pada awalnya. Oh, jadi awalnya tuh belum ada basic nulis sama sekali. Awalnya sekedar nulis tapi kayak itu tuh jadi beban, bukan jadi passion. Bukan jadi passion. Malah jadi tertekan akhirnya. Dan itu akhirnya memaksakan diri esai, dapat juara waktu itu langsung. Pertama juara tuh di apa Mas? Lomba esai di Unmul waktu itu. Dari BEM FKM Unmul yang ngadain. Itu langsung juara 3. Langsung juara 3. Itu pertama kali nyoba? Pertama kali lomba.
Tapi nggak langsung ujuk-ujuk nyoba, ada ilmunya. Ada ilmunya, belajar ikut dulu. di Pondok Inspirasi waktu Pondok itu. Inspirasi. Ya, jadi Pondok Inspirasi itu aku juga member Pondok Inspirasi bareng sama Kak Vicky. Jadi Pondok Inspirasi itu merupakan wadah yang menaungi anak-anak yang punya semangat tinggi juga di IPB University. Dan gitu. nasional. Dan nasional juga. Ada komunitasnya. Ada komunitasnya juga. Jadi nggak cuma di IPB University, ada yang bahkan kesebar di Jogja, Bandung ya, dan sampai Kalimantan sampai gitu. Kalimantan itu dia. Oke, Mas, lanjut. Setelah ketagihan nih, pertama lomba juara 3 langsung. Ketagihan ikut. Alhamdulillah kan dari hadiahnya aku bisa nabung. Betul. Nabung itu bukan aku pakai untuk diri sendiri waktu itu, untuk ngasih ke orang tua. Masya Orang tua, Allah. ya sama ibu Masya gitu. Allah. Karena aku percaya itu tuh yang justru jadi kekuatan banget dan ngedorong kita tuh, yang nggak kelihatan itu loh, yang ngedorong kita. Orang tua seneng, ridhonya lancar, Betul. rezeki kita lancar. Nah, itu yang dipegang. Perputaran ya, perputaran investasinya ke orang tua. Benar, ya, karena investasi ridho orang tua. sumber rezeki juga doanya dari orang tua. Benar banget Iya. itu. Dan alhamdulillah meskipun waktu itu akhirnya uang itu sisa dikit karena udah dikasih, tiba-tiba lancar aja gitu. Menang lomba ya, meskipun kalau di total sebenarnya 60-40 lah, 60% menang, 40 kalah, tetap banyak kalahnya ya, tapi justru bukan jadi beban lagi, Nggak jadi beban. santai. Jadi semangat ya sebenarnya. Karena kegagalan itu merupakan awal dari evaluasi kita untuk menuju keberhasilan. Sebenarnya pertama nggak langsung gagal juga. Dia harus berhasil ya. Gila ya. Dia harus berhasil loh. Tapi yang namanya gagalan pasti ada. Gagalan juga banyak. Pernah ada di titik jenuh nggak? Bukan jenuh, yang lebih ke burnout. Burnout, capek. Karena waktu itu lagi ada final esai, jadi gini. Aku waktu itu pas berangkat ke Pimnas gitu ya. Aku Pimnas itu berangkat ke Malang, let's say hari Jumat lah. Itu aku di kereta sambil ngedit PPT, di bis sambil ngedit PPT karena aku ada final lomba esai di hari esoknya. Tanpa latihan waktu itu. Dari UGM yang ngadain. Akhirnya keesokan harinya aku masih presentasi dulu di final esai nasional. Udah presentasi di final esai, malamnya aku nyiapin buat Pimnas gitu, latihan buat Pimnas. Besoknya aku presentasi Pimnas. Terus habis itu tertekan lah itu, kayak deg-degan, tertekan. Pas banget aku lagi di Pimnas, karena aku lagi buka laptop juga, kan aku dapat pengumuman Satria Data dan aku lagi nyiapin. Karena setelah dari Pimnas, aku langsung berangkat ke Jogja buat Satria Data tanpa jeda gitu. Akhirnya lagi sambil nyiapin, tiba-tiba maju aku di presentasi Pimnas tanpa persiapan, deg-degan, mual aku itu kayak burnout, capek, pusing, udah segala macam, deg-degan gitu ya. Tapi habis itu pas udah selesai presentasi kayak plong, lega. Itu sih. Habis yang deg-degan, burnout, tegang gitu, capek, tapi setelah itu selesai kayak plong aja gitu, karena itu udah ngelakuin yang terbaik. Apapun hasilnya ya udah gitu, santai. Tapi pas pengumuman Timnas tegang lagi. Tapi akhirnya tegangnya itu pecah dan pengumuman juara dapat emas. Dapat emas. Ya, dapat medali emas presentasi bareng tim aku. Dan karena itulah semester kemarin semester berapa? KKN 6 ke 7 dia nganggur. Yang lain pada KKN, dia tidak KKN karena menang Pimnas itu. Karena akhirnya tidur-tiduran gitu ya. Tapi akhirnya aku nggak nganggur banget. Akhirnya aku start duluan, dapat magang. Nah, itu dia. Dan curi-curi duluan, dapat SKS duluan ya. SKS duluan. Gitu. Itu dia. Dan enaknya di IPB itu ya guys. Jadi kita tuh dapat SKS nggak cuma dengan saklek kuliah praktikum enggak. Jadi kita ada apresiasi. Iya, apresiasi. Jadi kalau misalkan kita ikut organisasi atau kita ikut lomba dan lain sebagainya, hal-hal yang intinya menopang non akademik kita itu bisa dikonvert ke SKS. Benar. Gitu. Dan enak lah di IPB karena sangat mendukung mahasiswanya untuk nggak cuma explore di akademik, tapi non akademiknya juga didukung banget. Benar banget itu. Nah, itulah aku bangga juga jadi anak IPB, anak statistika, apalagi itu gampang banget versinya. Gitu. Jadi seru. Betul, itu seru banget. Aku juga ngerasain sih semester awal ini di statistika. Yang aku rasain sebenarnya nganggur. Karena statistika tuh memang nyantai. Dosennya tuh sebenarnya bukan yang killer, enggak. Enak ngajarnya dan itu tuh melatih bagaimana mahasiswa tuh bisa proaktif gitu. Jadi diberikan waktu senggang, diberikan waktu luang. Nah, kita proaktif untuk explore statistika tuh seperti apa sesuai dengan arahan yang ada di dosen. Benar banget. Dan mungkin satu tips Ji. Apa? Gimana? Untuk Aji mungkin teman-teman yang lain dari semua jurusan ya.
Jadi dulu aku waktu masih PKU, semester 2, itu aku udah mulai approach dosen dari departemen aku. Aku udah mulai nanya-nanya ke beliau. Aku waktu itu iseng ikut lomba esai yang berbasis statistik gitu loh. Meskipun aku ilmu statistik masih dangkal waktu itu karena belum masuk jurusan. Langsung aku kontak beliau dan ternyata beliau sekarang kadep, Pak Bagus namanya. Itu kontak ke beliau, akhirnya beliau welcome gitu. Karena dosen kalau kita yang datengin itu juga kan baik gitu. Beliau welcome, udah kenal duluan, dijelasin duluan, udah disuruh siapin dulu apa jenis yang perlu masuk, apa yang perlu disiapin ketika masuk departemen. Nah dari situ akhirnya kenal ke dosen-dosen, akhirnya akrab, bisa belajar lebih dulu, dapatlah berbagai opportunity lainnya. Itu yang enak banget. Nah, kita dapat satu poin pelajaran nih dari Kak Vicky. Approach dosen karena itu penting ya? Penting banget. Penting. Kita ngedeketin dosen, tapi dalam hal yang positif ya. Benar, positif. Buat nanya-nanya. Karena sebenarnya dosen tuh kalau ditanya malah seneng ya. Nah, kalau mahasiswa minta bimbingan berarti mahasiswa ini aktif untuk bisa pinter gitu. Berarti dosen itu tahu bahwasannya oh ini mahasiswa sadar gitu. Dia kuliah dia butuh. Makanya dia nge-approach para dosen itu. Dan itu satu pelajaran penting ya. Terus juga gini Mas, mungkin banyak teman-teman di luar sana tuh yang pengen punya pengalaman kayak Mas Vicky. Cuma mereka tuh takut untuk memulai. Nah, gimana sih saran dari Mas? Iya, oke. Itu juga yang dulu aku takutkan sebenarnya teman-teman. Jadi waktu itu setelah aku ikut pelatihan esai di Bandung Inspirasi, aku takut banget untuk memulai karena 3 hari pelatihan aku nggak dapet apa-apa. Yang lain tuh udah mulai nulis, udah buat kerangka, udah daftar lomba. Aku bahkan buat judul aja nggak bisa waktu itu di 3 hari pelatihan. Hingga akhirnya aku takut, aku anggurin tuh materi waktu itu. Aku anggurin sementara gitu dalam kurun waktu sebulan kalau nggak salah. Terus akhirnya aku sadar kalau aku anggurin tapi akhirnya aku ditolak semua hal, kapan aku mulai gitu. Pertanyaan dalam diri itu sebenarnya jadi kekuatan banget untuk bisa mendorong kita berani memulai gitu. Jadi coba teman-teman rasakan, misalkan lagi takut, lagi santai, lagi merasa kosong dalam artian lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Coba pertanyakan ke diri teman-teman, apakah itu menjadi sesuatu yang teman-teman butuhkan ke depan atau justru harus didobrak agar kita sesuai dengan apa yang kita mau ke depannya. Dalam diri itu, intinya itu. Jadi kayak ada istilah kita tanya kenapa dulu kita harus ngelakuin kayak big why-nya gitu ya. Big why-nya harus ditanya kenapa sih teman-teman harus melakukan hal itu gitu karena aku juga ngerasain juga kayak kita tuh nggak bakal bisa maju kecuali diri kita sendiri yang mau maju. Benar nggak sih? Kayak orang-orang di luar sana itu cuma bisa mempengaruhi kita secara eksternal kayak menjadi stimulus. Hanya stimulus. Tapi eksekutornya diri kita sendiri. Benar banget gitu. Dan jadi kalau misalkan teman-teman masih berpikir masih takut buat memulai, ya udah pasti bakal stuck di situ-situ aja. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan dapat apa-apa. Dia. Dan gimana ya Mas ya? Setelah kita berani untuk memulai, gimana cara kita tuh untuk bisa konsisten terhadap proses apa yang udah kita mulai? Kalau menurut Mas Vicky nih di perjalanan. Menurut Mas Vicky. Kenapa bisa konsisten? Karena aku tahu yang aku mulai adalah sesuatu yang mengenakan di akhir. Sesuatu yang bermanfaat indah di akhirnya gitu. Itulah yang aku perjuangkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang pengen mulai dari yang teman-teman suka dan apa yang teman-teman harapkan ke depannya. Jangan cuma sekedar suka tapi nggak tahu arahnya kemana. Ya mungkin kalau sekedar suka ya udah kita ngerjain di awal-awal semangat. Tapi karena semangat itu hilang kan kita nggak tahu akhirnya mau kemana. Tapi kalau waktu itu karena memang aku pengen mendalami esai sebagai langkah aku untuk bisa jadi mapres, jadi pembicara, jadi mentor, diundang kemana-mana, dapat opportunity lainnya, dikenal orang-orang. Itu yang akhirnya aku perjuangkan. Nah gitu. Cari tahu ke akhirnya, baru mulai sampai keras gitu, nggak mau berhenti. Mulai dari tujuan akhir. Itu adalah salah satu pelajaran yang kita dapat mahasiswa IPB di awal-awal waktu jadi maba, yaitu 7 Habit. Dan salah satu poinnya adalah mulai dari tujuan akhir. Jadi kita lihat nih kayak ngawang-ngawang dulu gak sih? Membayangkan, oh ini di akhir enak nih. Benar banget. Oh berarti itu yang harus kita perjuangkan. Iya, karena waktu itu aku ada role model sih waktu itu. Salah satunya waktu aku masih maba namanya Bang Mujab, Ahmad Syaiful Mujab, Ketua BEM UI 2017. Oh Bang Mujab, aku juga tahu tuh Bang Mujab. Iya. Nah, waktu itu dia punya partner namanya Bang Ardi Rasyawardana, Ketua BEM ITB 2017. Sekarang beliau kuliah di Columbia University New York. Gitu. Sesama ketua BEM, tapi bisa aktif prestasi, juga aktif ke luar negeri, karena yang satu di Inggris, satu di Amerika. Terus juga mereka tuh kayak diundang kemana-mana gitu loh. Itu yang aku buat terobsesi, wow, kayaknya aku diundang kemana-mana tuh asik gitu. Nah gimana cara diundangnya itu harus punya passion, harus punya kekuatan dari diri. Nah itu yang aku cari akhirnya gitu. Benar-benar.
Iya. Bang Mujab, Bang Ardi, Iya. FYI aku juga kenal sama Bang Mujab dari kegiatan loh. ISL. Iya. Bentar, ini banget, ini segmen dari IPB mengajar. Tapi dari tadi kita malah ngalor ngidul ke kegiatan lain ya. Tapi nggak apa-apa ya, tipis-tipis. Yang penting kan bukan pesaing. Benar. Sebenarnya IPB mengajar itu nggak ada pesaing karena semua kan kita di pendidikan ya. Semua gerakan pendidikan kita bersama. Benar. Kita saudara. Karena ya kita sebagai sivitas pendidikan juga ya. Aduh bahasanya sivitas pendidikan. Itu bener loh. Kita sebagai pejuang pendidikan ya kita harus melangkah bersama, bukan sebagai pesaing, tapi sebagai orang yang saling mendukung satu sama lain. Benar. Masya Allah. Di berbagai bidang yang kita minati dan kita sukai. Soalnya pada akhirnya kita akan menuju ke kemerdekaan pendidikan yang ada di Indonesia. Benar. Ya, itu dia. Ya, kita sama-sama. Aku suka banget kalau ada ngomongin pendidikan. Suka banget ya. Nah, berarti ini buat teman-teman semua nih, buat para Aimers, kalian yang mungkin maba IPB masih bingung nyari UKM, yuk kita ikut IPB mengajar. Bisa kenal sama seorang mapres ya, dan bisa punya koneksi-koneksi lagi ke orang-orang yang memang expert di bidang pendidikan di luar sana. Dan itu dia. Yuk, jangan telat daftar IPB mengajar. Itu dia. Bahkan kalau mau disambungin sama kepala atas KBRI Washington yang di Amerika itu sebenarnya karena aku suka passionate di pendidikan juga. Jadi aku kenal ke beliau itu di KJRI New York, KBRI Washington, kepala atas pendidikannya aku kenal. Bahkan beliau yang ngarahin kita anak-anak Indonesia yang mau keluar negeri sampai segitunya. Itu dia, karena kuatnya pendidikan Indonesia itu. Salah satu ini gak sih, salah satu pondasi gitu. Di pondasi berdirinya sebuah negara itu ya pendidikan. SDM-nya kayak kita belajar dari sejarah loh. Kayak negara terkuat di Asia, Jepang waktu dulu tragedi Hiroshima Nagasaki, yang dikumpulin adalah guru-gurunya, tenaga pengajarnya. Berapa banyak tenaga pengajar yang tersisa? Karena sepenting itu pendidikan loh. Hancurnya sebuah negara bisa bangkit lagi karena siapa? Karena pendidikan. Benar gak sih? Setuju itu. Itu dia. Dan ngelihat sosok Mas Vicky sekarang sih, aku berharapnya Mas Vicky bisa menjadi salah satu pilar pendidikan juga sih. Menteri Pendidikan. Amin. Bisa kali aku jadi staffnya nanti. Itu dia. Dan wah, intinya kita kalau ngomongin masuk pendidikan tuh asik banget. Dan itu juga yang menjadi semangat ya. Mungkin menjadi pemantik semangat buat teman-teman yang lagi nonton mungkin sekarang ya. Karena semua perjalanan nggak mudah, nggak mudah, betul gak sih Mas? Nggak mudah. Tapi nggak sulit juga. Nggak sulit juga, tergantung gimana kita mau jalanin ya. Benar banget. Itu dia. Dan gimana sih Mas? Mungkin pesan nih buat teman-teman di luar sana ya, para pengenyam pendidikan, para Aimers ya. Mungkin teman-teman yang semua yang sekarang lagi merasa salah jurusan gitu. Kayak aku. belum berarti belum menemukan passion aja, belum menemukan titik nyaman ya. Iya. Gimana pesan gimana Mas? Pesan apa ini? Itu untuk teman-teman yang salah jurusan itu. Oh, untuk yang salah jurusan ya. Ada dua hal yang bisa diambil dari konotasi salah jurusan ini. Pertama, akan tetap menyesal dan gak dapet apa-apa. Kedua, kita berani untuk melangkah dan kita dapetin apa yang kita mau. Itu. Karena salah jurusan itu sebenarnya bukan masalah kalau kita menganggap itu sebagai sebuah peluang. Tapi akan jadi masalah besar ketika kita menganggap itu sebagai sebuah masalah yang akhirnya menghambat diri kita. Semua tergantung mindset gitu. Lu punya jurusan. Lu punya mindset, lu bisa sukses. Wah, itu baru tuh ya. Lu punya mindset, lu bakal sukses. Dapat lagi. Betul tuh. Nah, tapi benar sih, memang kita harus bisa menemukan titik nyaman ya. Karena gini Mas, hidup kita nggak bakal berubah kalau misalkan kita setiap harinya masih gitu-gitu aja. Bener gak? Bener. Gak, Mas? Berarti kita harus melakukan hal yang berbeda gak sih untuk mendapat hasil yang berbeda. Benar. Mas dulu ngelakuin hal itu gak? Aku ngelakuin berbedanya ya itu salah satunya nulis esai. Karena pada saat itu kondisi online. Ya kita tahu lah, online tuh kayak mudah banget lo tidur gitu ya. Tak Zoom tinggal tidur. Kita nggak gerak, males-malesan. Semua ada di rumah. Orang tua bisa atau mungkin saudara kita bisa melayani kita. Betul. Sekarang kita lagi kuliah diambilin minum lah. Sekecil itu menjadi hal yang sangat mudah buat kita. Tapi hal-hal mudah itu kalau akhirnya dinikmati tanpa adanya tujuan yang jelas, makin keterusan. Itu. Jadi hal berbeda yang aku mulai adalah
mulai coba lomba, mulai ikut pelatihan, mulai ikut webinar pada saat itu untuk bisa kenal siapa sih orang-orang di luar sana, untuk bisa tahu aku akan seperti apa nantinya gitu. Ya itu mulai berani aktif. Tapi di waktu itu kan aku kan sering juga nih ya beberapa kali main ke Paragon ya. Itu ada tempelan yang isinya tuh nampar kita banget. Apa itu? Quotes yang Tuhan itu apa? Tuhan benci hambanya yang kelemar-kelemar orang satset. Nah, itu dia. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa semangat mudanya masih ada, kudu satset. Iya itu menarik banget. Bener ya. Dan itu tuh jadi trigger buat buat para apa sih kalau paragonian ya. Buat para paragonian di sana untuk oh iya benar satset harus satset gitu loh untuk dia. Karena kalau nggak satset ya nggak bakal dapet apa-apa. Gitu. Dan itu tidak hanya di Paragon, di semua lini juga kita harus kayak gitu. Oh, dan ya itu dia. Dan terakhir nih Mas, closing statement dari Mas Vicky untuk Aimers lagi di luar sana apa gitu. Oke teman-teman, buat Aimers semuanya, aku yakin teman-teman juga masih punya perjalanan panjang, punya mimpi besar. Betul. Dan perjuangin itu. Dan tentunya nggak perlu untuk menunggu sempurna teman-teman untuk memulai itu semua. Karena kalau kalian menunggu sempurna, kalian nggak akan dapat apa-apa, percayalah. Itu dia closing statement dari segmen kita from zero to hero, from nggak ada apa-apa sampai Mas Vicky bisa keliling dunia. Dari nggak tahu apa-apa, jadi sempurna. Mendekati lah setidaknya. Itu dia. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah melihat dan menonton serta mendengarkan obrolan asik kita ya. Sebenarnya kita random sih ya Mas ya ngobrolnya. Tapi semoga ada yang bisa didapat ya dari teman-teman semua. Kalau misalkan ambil positifnya, buang negatifnya, dan salam buat teman-teman pejuang pendidikan yang ada di luar sana. Aku Aji di sini dan aku Vicky. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.